Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tadi waktu duduk ada satu ayat yang Tuhan taruh. Saya mau bacakan saudara. Tidak ada dalam persiapan saya, tapi saya duduk tadi Tuhan minta saya bacakan ini. Saudara simak, saudara imani, dan saudara harus sadar bahwa ayat ini sudah terjadi. Terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Di Yeremia 1 ayat yang kelima. Sebelum aku, kata Tuhan, membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku, Tuhan, telah menguduskan engkau. Telah. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ada amin saudara. Luar biasa Tuhan ya saudara. Tadi Ahong bilang setengah tahun, padahal udah lewat setengah tahun. Ini sudah bulan ke-7 mau habis, berarti sudah lewat setengah tahun. 5 bulan lagi Natal. Tapi jangan tunggu 5 bulan. Yang harus jadi concern, perhatian orang-orang yang sudah dikuduskan tadi adalah waktuku sampai di mana. Apakah sampai aku 5 bulan ke depan? Tidak ada yang tahu saudara. Saudara boleh minta, Tuhan bilang apa? Minta saja. Saya sering bercanda dengan mas suami ini saudara. Kata mas suami, aku pengen hidup sampai umur ya 90 tahun gitu deh. Gitu ya. Saya bilang minta saja, gak apa-apa silakan. Tapi satu, keputusan tetap milik Tuhan saudara. Saudara tidak boleh paksa Tuhan. Karena saudara harus tahu yang Tuhan tentukan bagi saudara dan saya adalah the best, yang terbaik. 90 tahun kalau saudara minta Tuhan izinkan, luar biasa. Asal 90 tahun kuat, sehat ya. Semua boleh minta sesuai keinginannya, tapi kembali keputusan ada di tangan Tuhan. Baiklah saudara, saya pagi hari ini berbicara tentang kekudusan. Tadi kita sudah diawali dengan ayat mengingatkan saudara dan saya itu sudah kudus dari dalam rahim. Keluar sudah dikuduskan. Ada yang tidak sadar kalau dirinya kudus? Pasti banyak yang lupa. Bahkan tidak tahu kalau saya sebenarnya kudus. Jadi kita di dalam tema besar bulan ini, pursuing holiness itu adalah mengejar. Bukan kita belum kudus tapi kita mengejar untuk stay holy. Tetap kudus. Itu yang harus kita kejar saudara. For being holiness itu tidak mudah. Pak Gembala kemarin bilang, kudus itu bukan tidak berdosa. Bukan tidak melakukan dosa lagi. That's impossible untuk manusiawi kita. Tapi kata kudus itu saudara sudah dipisahkan dari orang-orang dunia. Kemarin saudara di sini, waktu Yesus belum disalibkan, saudara belum menjadi orang percaya bahwa Yesus Kristus itu disalibkan, darahnya tercurah untuk purify you and me, menguduskan, menyucikan saudara dan saya. Saudara masih menjadi orang yang tercemar, orang yang tidak suci, orang yang tidak layak ikut Tuhan. And then Tuhan disalibkan, darahnya tercurah. Orang yang percaya, yang dipilih, di-pick up, dijemput. Saudara dan saya salah banyaknya. Karena banyak jadi gak salah satu ya saya bilang. Salah banyaknya
Kita dipisahin sama Tuhan, dipindah ke sini, ke tempat yang kudus. Tidak dengan kekuatan saudara. Tidak karena saudara yang minta Tuhan pilih Dwi, dikuduskan ya Tuhan pindahin. Enggak. Saya aja enggak sadar dulu kenapa saya jadi orang Kristen. Saya aja kadang nanya sama Tuhan gimana ya prosesnya saya jadi mengenal kebenaran. Saya jadi tahu, saya jadi kepengen melekat sama Tuhan. Saya kadang tidak tahu prosesnya seperti apa. Tiba-tiba saja jadi seperti ini. Bukan karena saya lebih pintar ngupas Alkitab. Tahu tentang firman, baca firman dari jam sekian sampai jam sekian. Enggak saudara. Tapi itu karya Tuhan dalam hidup saya. Karena apa? Karena Tuhan pilih. Lalu dia perlengkapi saya. Saudara juga sama, sadari itu. Saudara sudah dipisahkan dari gelap kepada terang. Lalu terang ini harus tetap terang. Harus tetap bersinar. Kalau lampu ditaruh di sini, di ruangan ini, lilin. Gak ketok terangnya, nggak kelihatan ya saudara. Coba ini dimatikan, and then lilinnya akan dikatakan terang lilinnya. Saudara juga demikian, kita. Dunia ini semakin hari semakin gelap. Tuhan loh yang berkata, dunia ini semakin tua semakin gelap. Gelap dan tanda petik, semakin susah, semakin runyam keadaannya. And then saudara tadi yang sudah jadi anak terang, saudaralah yang akan menerangi dunia yang gelap. Terang saudara itu akan nampak di dunia yang semakin gelap. Begitu. Kemarin Pak Gem bilang minggu lalu, menjelaskan kudus itu seperti apa. Saya tidak perlu jelaskan panjang lebar. Saya mengingatkan saja bahwa banyak orang berpikir hidup kudus itu tidak sempurna tanpa celah. Enggak. Kita yang sudah dikuduskan ini pun masih berdosa. Tapi saudara, saya mau kasih ilustrasi. Saudara punya kaos baju putih kayak saya dengan bapak suami hari ini pilih pengen baju putih. Bukan menunjukkan kami more holy than you, lebih suci dari saudara. Enggak ada hubungannya saudara. Fisik kita ini enggak ada hubungannya. Tapi yang Tuhan mau kuduskan adalah hati, pikiran, karakter saudara itu yang Tuhan mau purified, dibersihkan. Saudara punya baju kotor, ini baju putih mudah sekali kotor ya saudara. Lalu saudara cuci pakai deterjen. Akhirnya hilang kotorannya. Seperti itu saudara dan saya. Kita ini dulunya cemar, kotor, lalu Tuhan pick up, Tuhan ambil saudara. Dari kerumunan sekian orang ini, Tuhan pick up Pak Sam, dicelupin di darah Tuhan Yesus. And then sudah purified, bersih, suci dia. And then God pick up Fedi, cemplung ke darah Yesus. And then kita jadi renew Fedi, jadi Fedi yang baru. Bukan Fedi yang tidak melakukan dosa, tapi Fedi yang terpisah, berbeda dengan manusia lamanya. Fedi yang mulai Tuhan, aku tidak mau berdosa. Ayo Fed, kita ngegosip yuk. Jangan kita cari solusi aja buat ibu itu supaya dia tidak berdosa lagi. Seperti itu saudara. Kita berusaha untuk kita mempertahankan kekudusan kita yang sudah kita dapat dari Tuhan. Cuma-cuma, gratis, enggak beli. Oke. Saya pagi hari ini mengambil judul tentang kekudusan. Tapi tidak membahas tentang kekudusannya, tapi membahas bagaimana saudara dan saya harus bertahan sama-sama. Tidak berjuang sendiri-sendiri, tidak berjuang untuk dirinya sendiri, tapi berjuang bersama-sama untuk semua. Supaya semua ini kudus. Saya kasih judul Together in Holiness. Kudus bersama-sama. Kita makhluk sosial ya saudara ya. Tidak ada
satu orang pun yang bisa hidup sendirian. Siapa yang bisa hidup sendirian di dunia ini? Gak usah sendirian di dunia ini. Masuk dalam rumah gak keluar-keluar sendirian. Masak sendiri, nyuci makan sendiri, bikin rumah nukang sendiri. Bisa angkat tangga sendiri. Gak usah perlu orang. Naik sendiri, nanti barangnya ketinggalin di bawah, turun lagi sendiri. Gak usah minta bantu orang ambilkan, sendiri aja semua. Apa bisa? Lalu saudara merasa saya sudah kudus, saya gak mau ketemu orang. Supaya saya tidak cemar. Gak bisa, saudara akan terus terkoneksi dengan orang. Sedangkan misi Tuhan untuk saudara adalah saudara menjangkau orang untuk menjadi holy, kudus. Membuat orang itu memberi dirinya untuk diambil sama Tuhan, untuk dicuci dalam darah Yesus. Kalau enggak saudara yang turun, orang enggak ngerti. Tuhan bisa saja turun dari langit langsung ada di hadapan orang tersebut. Saudara buat apa Tuhan ciptakan kalau Tuhan bisa begitu? Saudara di-pick up, diambil dari luar sana, masuk ke sini, dikumpulkan di tempat ini, bait Tuhan, rumah Tuhan ini, supaya saudara dan saya melakukan misi Tuhan bersama-sama. Komunitas, kita beberapa bulan yang lalu ngebahas tentang komunitas Kristus. Satu tubuh saudara dan saya. Nah, ini yang akan kita tekankan pada pagi hari ini. Kekudusan sering dianggap sebagai perjuangan pribadi, padahal Alkitab banyak bicara tentang pentingnya komunitas dalam mengejar hidup yang kudus. Komunitas, nggak apa-apa punya komunitas, tapi komunitas seperti apa? Nanti kita akan bahas. Banyak orang dewasa bahkan anak-anak muda menganggap aku harus berjuang sendiri untuk menjadi kudus. Ingat, kita ini sudah kudus, tapi berjuang untuk tetap kudus. Kekudusan adalah perjalanan bersama-sama, bukan solo player, bukan pemain tunggal. Ya. Tapi kita adalah tim. Saudara dan saya ini tim. Tim dari anggota tubuh Kristus. Tuhan tidak pernah merancang kita untuk berjalan sendiri, Dia menciptakan komunitas tubuh Kristus agar kita saling menopang. Ada ayat di sana. Ibrani 10 ayat ke-24. Saya akan bacakan. Dan marilah kita saling memperhatikan. Perhatikan itu. Saling, kata saling. Saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudara dan saya sudah lebih dulu tahu dan sadar bahwa saudara dan saya ini makhluk Tuhan yang paling kudus. Bukan paling seksi, paling kudus. Kita yang lebih dulu dikuduskan. Lebih dulu sadar bahwa saya ini makhluk Tuhan yang dikuduskan. Lalu saudara harus apa? Memperhatikan. Nah, kata memperhatikan ini berarti aktif. Kata kerja aktif. Saudara kalau memperhatikan ada subjeknya enggak? Wih, sini kayak guru bahasa. Ada subjeknya enggak? Pasti ada. Masa saudara memperhatikan tidak ada subjeknya? Namanya melamun ya saudara. Jangan melamun. Tapi memperhatikan ada subjek. Subjeknya pastilah orang. Saudara harus perhatikan subjeknya yang Tuhan taruh. Lalu saudara dorong. Saudara dorong untuk apa? Untuk dia stay holy. Kalau orang itu sudah Kristen, tapi dia belum sadar bahwa dirinya itu kudus, sudah dikuduskan Tuhan dari dalam rahim ibunya, saudara tugasnya ini kerjakan. Sadarkan dia bahwa saudara ini sudah kudus dari dalam kandungan ibu. Kalau dia tidak benar hidupnya, saudara tolong dia. Dorong dia untuk dia berlaku benar dalam hidupnya karena dia adalah makhluk Tuhan yang dikuduskan. Sampai di sini paham saudara? Oke.
Saya ngelihat Rasem gini-gini, jadi inget zaman sekolah. Oke, slide kedua kita mau cepat saja. Nah itu ada komunitas ya saudara. Tua, muda, ada yang di kursi roda, ada yang boleh berdiri dengan kakinya masih semuanya baik. Slide yang kedua, seperti apa yang bisa membuat saudara dan saya tetap kudus? Saya bacakan di 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini sering sekali kita dengar pernyataan ini. Saudara punya komunitas di luar sana? Banyak. Satu orang itu biasanya punya lebih dari satu circle. Nah, circle bahasa orang zaman sekarang. Komunitas, pergaulan ya, grup lah. Grup kecil. Kalau orang dulu bilang sel. Ada sel ya. Ada ibu-ibu yang punya sel arisan lebih dari 5 ya. Ada teman gereja yang mungkin ada selnya tidak hanya di gereja kita, gereja lain juga dia ikut kelompok sel ya. Nah, sekarang ini yang mengingatkan. Jangan sesat. Pergaulan yang buruk berarti pergaulan yang orang-orang di dalam sel saudara itu tidak membawa impact positif, tapi membawa saudara, menyeret saudara untuk semakin tercemar. Tidak kudus lagi, tidak bisa stay holy lagi. Ini yang harus saudara waspadai. Enggak masalah kalau saudara sadar diri lalu saudara bilang kayaknya aku gak bisa bertahan lama deh di sel ini. Kayaknya kebiasaanku mulai kebiasaan yang negatif deh. Kok aku kayak jadi enjoy ya kebiasaan yang negatif nih gara-gara konco-konco di sel ini. Saudara jangan lama-lama berendam di situ. Cepat ambil keputusan saudara. Step out, keluar. Jangan takut untuk keluar. Tapi iblis sering membuat kita takut untuk kehilangan teman yang bikin kita tercemar daripada kita kehilangan kekudusan dari Tuhan. Saya punya satu teman. Kalau saya sebut nama semua orang tahu dia. Ibu-ibu. Bestie saya dari saya kecil sampai sekarang. Komunitasnya banyak saudara. Sosialita dia. Adalah satu komunitas dia yang isinya semua saudara tiri. Hanya dia yang tidak pakai kerudung. Saya terus pantau, ini saya berfungsi. Saya terus pantau, saya terus perhatikan saudara. Walaupun saya tidak masuk di dalam, saya bisa masuk di komunitas itu. Dia gak mungkin tolak. Tapi saya pikir komunitas ini bisa saya bawa mereka atau malah saya yang kebawa. Saudara harus pikir seperti itu. Saat saudara masuk di dalam komunitas, perhatikan komunitas ini membawa saudara melekat semakin kudus atau saudara mulai kendor dan semakin tercemar. Lalu saya perhatikan dia saudara, saya perhatikan terus. Dan setiap saya mengomen status dia itu komen sebagai warning buat dia supaya dia harus berdiri di belakang salib. Jangan dia lupa, saya ini orang pilihan, orang berbeda. Selalu saya bilang, jangan kamu yang terpengaruh, tapi kamu harus mempengaruhi. Dan luar biasa, saya terus berdoa dan dia juga orang yang rendah hati. Dia membuka diri saudara. Saat diingatkan dia tidak marah. Dia tidak bilang kamu sok suci. Tapi sampai sekarang bahkan dia suka bilang saya apa? Pendetaku. Olok-olokan sih saudara. Olok-olokannya dia ke saya. Iyalah kalau sudah pendetaku yang bicara. Ya aku dengar. Saudara. Kita harus punya hati seperti itu supaya Roh Kudus betah. Semua sudah ada Roh Kudus loh di dalamnya. Bikin Roh Kudus betah.
Kalau sudah Roh Kudus meninggalkan kita, game over kita saudara. Kacau semuanya. Kita butuh teman untuk menguatkan, bukan teman yang untuk menyeret saudara menjadi orang yang tidak kudus. Komunitas Kristen bukan hanya untuk ibadah tapi untuk saling menjaga kekudusan. Jadi bangun circle saudara dengan orang-orang yang saling menjaga. Kalau temannya salah, jangan takut saudara tegur. Tegur dengan kasih, itu trik orang Kristen loh, keren banget loh. Negor dengan kasih, udah itu aja. Gimana? Minta sama Roh Kudus. Temanku sedang salah Tuhan, kalau aku dipakai untuk menegur dia, beri aku roh hikmat, roh kasih. Supaya dia mendengar. Dan aku berani untuk bicara. Kadang kita nggak punya roh keberanian untuk bicara ya saudara. Saya dulu seperti itu saudara, saya nggak punya roh keberanian untuk menegur yang salah. Sehingga saya bilang Tuhan, beri aku roh keberanian untuk menegur yang salah. Dan Tuhan beri itu saudara. Kalau saudara minta dan itu Tuhan approve, Tuhan setuju, Tuhan pasti kasih. Saudara tiba-tiba aja saudara itu punya keberanian dan saudara diberi cara sama Tuhan. Sehingga dengan gampang, dengan ringan saudara bicara ke orang tersebut. Dan orang tersebut diam. Enggak jawab, enggak bangkang. Yang biasanya dia bangkang, kamu ini sok suci kamu nih. Kamu tuh ke gereja tiap hari. Tapi sebenarnya hidupmu juga enggak sesuci itu. Tapi kalau sudah Tuhan taruh roh keberanian dan Tuhan berperkara dengan orang tersebut tidak akan bicara. Saudara harus punya roh keberanian itu. Next, slide ketiga. Agar bersama-sama kita hidup kudus, apa yang harus kita kerjakan? Slide ketiga. Kita harus saling menopang, bukan berusaha menjatuhkan. Di 1 Korintus 7:16. Sebab sebagaimanakah engkau mengetahui hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Ini bahasa untuk suami istri saya ambil. Atau bagaimanakah engkau mengetahui hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Ini perikop di Alkitab tentang perkawinan ya saudara. Tapi saya ambil di sini karena di perikop perkawinan begini kalimatnya antara suami dan istri. Tapi saya mau pakai ini untuk hubungan kita dengan orang lain. Tidak hanya di dalam keluarga, suami istri, orang tua anak. Tapi kita di dalam komunitas kita. Apakah Bapak Daniel Alexander tidak mau menyelamatkan saudaranya Tuki? Kan dia deket tuh berdua tuh. Dari zaman sekolah tuh kan. Sampai sekarang tuh duduknya deket-deketan terus. Dulu sekolah mereka dua duduknya deket-deketan. Bapak Daniel keluar ke kantin. Bapak Tuki, Bapak Anton tuh ngikut semua saudara. Dan puji Tuhan mereka tetap setia kepada Tuhan. Sama-sama di gereja sekarang mereka. Si Bapak Anton di Katolik dia tetap saya lihat bergereja. Itu kebanggaan bagi saya sebagai guru pendidik mereka. Karena mereka tetap setia dengan imannya. Saudara, tidak mungkin si Alexander menikmati karunia Tuhan, kebaikan Tuhan. Lalu dia melihat hidup Tuki amburadul jadi orang Kristen. Pasti dia akan tergerak hatinya untuk mengingatkan temannya. Menopang temannya, bawa temannya. Ayo aku nih udah ngalamin Tuhan, kamu juga harus ngalamin Tuhan. Itu maksudnya saudara. Jangan sibuk nyelamatin dirinya sendiri. Fungsi kita tadi apa? Kita punya misi kan? Misi kita apa? Untuk membawa, menjangkau jiwa-jiwa untuk bawa masuk dalam kerajaan. Kita masuk grup yang berbeda. Saudara bukan grup dari dunia ini. Datangnya pun beda saudara. Saudara senang jadi makhluk dunia ini? Enggak, kita bukan dari makhluk dunia ini. Memang bukan dari asalnya. Di sini nih cuman halisang kalau orang Dayak. Ada orang Dayak sini? Ah, tuh sana, Vera. Halisang itu journey, halisang itu merantau saudara. Kita ini merantau di dunia ini, bukan rumah kita, bukan. Kita nanti pulang
Semua pulang. Yang bisa bawa kita pulang siapa? Yang punya kunci, yang punya rumah, yang punya surga. Untuk bisa sampai ke rumah itu, saudara harus stay holy. Harus tetap kudus. Gak masalah saudara punya circle yang bukan orang-orang seiman. Karena orang-orang kudus bukan berarti Anda lalu mengisolasi diri saudara tidak terkoneksi dengan orang. Salah, disitulah saudara harus transferring your holiness to others. Ditransfer bagaimana untuk kudus. Yang belum sadar dirinya kudus diingatkan. Saudara ini sudah dikuduskan loh. Jangan main-main, jangan cemar lagi. Itu fungsi satu dengan yang lain kepada satu dengan yang lain. You got it? Dapat sampai di sini? Oke, hebat. Next, slide keempat. Ada poin ketiga. Agar bersama-sama, gak jelas ya. Agar bersama-sama kita tetap kudus, apa yang harus kita kerjakan. Di Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 saya bacakan, saudara boleh melototin ini walaupun agak keganggu dengan gambar ya saudaranya. Dan marilah kita saling memperhatikan. Lagi kita disuruh memperhatikan loh saudara, memperhatikan teman. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ini yang sering terjadi. Lebih suka ngumpul circle yang asik di luar sana daripada pertemuan-pertemuan ibadah. Saya dulu gitu saudara. Saya pernah kesaksian di WBI. Kenapa saya sampai dapat pasangan hidup yang pertama tidak seiman. Saya gak suka pertemuan-pertemuan ibadah Kristen. Bahkan di kampus itu setiap hari Jumat ada persekutuan namanya. Saya kuliah 5 tahun setengah, enggak pernah sekalipun saya ikut namanya persekutuan rohani Kristen. Saudara, you know what? Saya terseret. Bukan saya nyeret orang, saya yang diseret, saudara. Jadi jangan sok kuat. Roh Kudus ada, tapi saya milih tidak taat. Kembali lagi, saudara harus membuka diri untuk dipakai Tuhan. Tuhan pilih. Tapi kalau saudara bilang enggak, saudara berontak. Tuhan gak akan seret saudara kayak mama seret anak. Pulang. Gak mau, gini dia. Pulang. Enggak mau. Tuhan juga begitu saudara. Tuhan gak maksa. Tapi sampai kapan saudara gak mau gitu. Ya kalau sempat Natal nanti 5 bulan lagi. Lah kalau gak sempat. Ayo. Tak takut-takutin saudara. Ada di 1 Yohanes 1 ayat 7. Saya akan bacakan. Boleh sambil dilihat di sana. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan. Kata persekutuan itu bersama-sama. Persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, harus bersekutu saudara. Jangan dewek-dewek, jangan jalan sendiri-sendiri. Aku mau kudus sendiri aja, terserah dia mau kudus kah, cemar kah, gak urusanku, gak bisa saudara. Harus bersama-sama bersekutu supaya bersama-sama disucikan kata Tuhan.
Ada lagi satu ayat. Di 1 Petrus 1, 15, 16. Silakan disimak di sana. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh. Perhatikan kata seluruh. Seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Perhatikan seluruh, gak cuman di satu bagian. Terus jangan dulu bilang, bah berat Tuhan. Enggak berat. Asal mau, itu kata kuncinya. Mau saja. Siapa yang tolong saudara? Holy Spirit. Holy Spiritnya ini sudah ada di dalam saudara. Orang yang yakin, percaya dia sudah dikuduskan, maka roh itu berdiam di dalam dirinya. Maka roh itu yang akan menolong saudara untuk saudara stay holy, tetap kudus. Ingat, bukan tidak melakukan kesalahan. Kalau saudara bisa meminimal untuk melakukan dosa, kenapa tidak dikerjakan? Kenapa tidak menolak? Semua itu di saudara. Tuhan, Roh Kudus tolong saya untuk menolak perbuatan dosa yang ditawarkan kepada saya. Roh Kudus akan bergerak saudara. Tapi kalau saudara diam, saudara merasa saudara kuat, saudara terjun, lalu saudara berusaha untuk menolong diri saudara sendiri, saudara pasti akan gagal. Gak akan bisa. Nah, setelah saudara sudah bisa bertahan di dalam kekudusan, saudara akan transfer ke orang lain. Itu komunitas. Jadi di dalam komunitas itu tadi, sama tadi di awal saya bilang, kalau ada saudara kita yang sudah melenceng, jangan diamin, jangan biarkan. Minta Roh Kudus pimpin saudara untuk menolong orang tersebut, seret dia balik. Seret dia balik. Itu fungsi saudara, itu proyek Tuhan dalam diri saudara. Tiba-tiba belum 5 bulan saudara dibawa pulang, Tuhan sudah bilang ini tempatmu, kamu sudah melakukan bagianmu. Puji Tuhan kalau sampai 5 bulanan saudara bisa mendirikan pohon Natal, bisa ikut menyalakan lilin di gereja. Thanks God. Tapi thanks God juga kalau saudara ternyata lebih cepat dipanggil Tuhan. And then celebrating God's birthday di surga. Semua menguntungkan untuk orang percaya. Hidup lebih panjang menguntungkan, hidup cepat pun menguntungkan. Ya, jangan takut untuk dipanggil cepat. Dunia kacau sudah saudara. Sudah semakin serem. Tapi gak bisa juga kita maksa, Tuhan jemput saya cepet Tuhan. Saya gak kuat lagi, capek saya. Gak bisa juga saudara. Sama dengan bilang Tuhan panjangkan umur saya. Gak bisa juga langsung Tuhan dengar gitu. Saya akan melakukan begini, begitu. Panjangkan 90 tahun, gak bisa juga begitu. Bukan bergaining kita sama Tuhan. Tuhan bilang minta. Tapi jangan fokus di sana, fokus the rest of my life, sisa waktu ini yang kita gak tahu. Semua ada yang tahu, berapa tahun, berapa bulan, berapa jam, berapa menit lagi. Nobody knows, gak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu, pendeta sekalipun gak ada yang tahu. Kapan berakhir waktunya? Supaya apa? Supaya berjaga-jaga. Berjaga-jaga tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga berjaga-jaga bagi orang-orang yang Tuhan percayakan ada di circle saudara. Suami istri, orang tua anak, sahabat, pimpinan bawahan. Saudara jangan takut untuk menegur. Orang benar itu disertai oleh Tuhan. Kalau saudara benar, kenapa saudara takut menyatakan kebenaran? Saudara pasti disertai oleh Tuhan. Ada satu cerita saya saudara. Di tempat saya bekerja itu ada anak buah saya yang sering praktek perdukunan. Dia menganggap dirinya dukun. Dan tempat kerja itu kadang dipakainya untuk praktek perdukunan saudara. Lalu dia pasang sesajen, dia pasang segala rupa
yang berhubungan dengan mistis. Saudara tahu saya berdoa. Beberapa lama saya biarkan dia melakukan itu di tempat kerja saya. Saya berdoa bergumul kepada Tuhan. Tuhan berani, beri saya roh keberanian untuk saya menyatakan kebenaran-Mu. Dia tidak ngerti kebenaran yang saya percaya. Tapi saya minta Tuhan taruh roh itu sehingga saya bisa menghalau itu. Saya terganggu saudara. Dan pada saatnya sampai detik ini saya pun masih bertanya-tanya. Kok saya berani bicara? Kok akhirnya saya berani menghentikan perbuatannya, menghapus, membuang semua bentuk sesajen yang dia taruh di tempat kerja itu, saudara. Lalu saya bilang, Tuhan itu tidak tinggal diam kalau saudara meminta pertolongan untuk menyatakan kebenaran. Jangan takut. Kalau saudara benar, saudara mau bicara atas nama Tuhan, Tuhan pasti perlengkapi. Itu yang namanya kita berfungsi menjadi anak Tuhan. Misi kita bukan kita jadi lebih suci dari orang lain, enggak. Bukan, ini bukan kompetisi suci-sucian, enggak, bukan. Tapi semakin banyak orang yang saudara bawa untuk stay holy, dari yang cemar menjadi kudus, semakin saudara berkenan membawa orang seluruhnya bertobat, berkenan. Serupa karakternya seperti Tuhan, itu yang Tuhan mau. Saudara kerja bangun pagi, cari uang sampai malam. Sebenarnya itu pakaian kita saja ya saudara, itu pakaian saja, bisa gonta-ganti, gonta-ganti, gonta-ganti. Lah saudara kalau pulang ke surga, enggak pakai baju lagi, itu bahasa saya. Itu dilepas semua, dilepas semua. Jadi kembalikan fokus kita bahwa aku di dunia ini mengerjakan misi Tuhan. Usahaku bagaimana ke depannya, masa depan anak-anakku bagaimana ke depannya, masa depanku bagaimana ke depannya, itu urusan Tuhan. Geser sekarang, fokusku apa? Saya di sini encourage setiap orang yang mendengarkan, membuat saudara punya niat baru. Aku harus membawa orang juga semakin kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saya pun tidak berhenti di sini saudara. Di luar sana saya harus mengerjakan itu. Sebagai pimpinan saya harus melihat bagaimana perilaku bawahan saya. Sebagai bawahan saya harus memperhatikan bagaimana perilaku atasan saya. Kalau saya bisa meluruskan mereka, saya harus berani mengatakan itu. Kalau saya bisa menolak permainan mereka, saya harus berani menolak itu. Yang lain-lain, kalaupun saya harus berani lalu mereka marah, lalu mereka merugikan saya dalam tanda petik, tidak ada yang harus saya takutkan. Saya sering bilang sama bapak suami, seandainya kamu gak nurut pimpinanmu karena kamu gak mau kong kalingkong lalu kamu dilempar ke pedesaan. Dulu saya takut saudara dilempar ke pedalaman. Sekarang saya bilang semakin orang lempar saya ke tempat yang kering, di situ Tuhan tunjukkan bahwa tempat itu basah. Dulu saya takut saudara. Bahkan tidak ada jabatan sekalipun kalau saya diturunkan. Saya bilang Tuhan akan sediakan jabatan yang bikin orang melongo. Kata Tuhan, orang sia-sia bangun pagi sampai malam, berkatnya itu loh Tuhan kasih buat yang tidur. Ini bahasa kiasannya luar biasa ya. Kadang anak saya yang pertama kalau saya begitu kan, kalau gitu tidur aja. Itu maksudnya supaya saudara gak fokus. Berkat itu Tuhan bisa cemplungin dari langit langsung loh. Gak usah saudara bangun pagi-pagi. Tapi bukan itu maksudnya. Supaya fokus saudara bukan memperkaya diri saudara dengan apa yang dianggap dunia berharga. Ya. Sekarang mulai perhatikan kiri kanan yang punya anak buah, perhatikan anak buahnya. Tidak secara finansial tapi
kerohanian mereka, mental mereka diperhatikan. Siapa tahu dia lagi bermasalah di rumahnya, ribut dengan pasangan hidupnya, anak-anaknya lagi bandel, lalu dia kacau pikirannya saat bekerja. Jangan saudara sebagai pimpinan abaikan. Oh dia nggak seiman kok bu. Bukan, jangan lihat itu. Tapi biar Tuhan yang bekerja lewat saudara. Siapa tahu dengan begitu dia lihat, oh pimpinanku ini luar biasa, punya hati. Siapa ya Tuhannya? Nah akan begitu nanti. Walaupun dia tidak tanya langsung ke saudara, tapi di hatinya Tuhan mulai bergerak. Karena apa Tuhan bergerak untuk dia? Karena saudara sudah melakukan pekerjaan saudara yang Tuhan percayakan. Lalu Tuhan menyelesaikannya dengan caranya. Amin. Oke. Kekudusan pribadi berdampak ke seluruh tubuh Kristus. Nah, semua ini tubuh Kristus termasuk saya. Kalau satu anggota hidup dalam kekudusan, itu akan memperkuat tubuh. Kalau kaki sebelah sakit, jalannya piye? Gini-gini ya. Seperti itu tubuh Kristus, pincang. Jadi semua harus menopang, memperkuat tubuh-tubuh Kristus yang lain supaya tidak pincang. Tapi kalau ada yang hidup dalam dosa tersembunyi, maka seluruh komunitas bisa rusak. Nah, kembali lagi ke sini, introspeksi. Kalau saudara mau keluar dari dosa tersembunyi, gampang. Doa sama Tuhan. Tuhan, aku butuh seseorang untuk aku keluar dari dosa ini. Gak bisa dengan cara sendiri, itu komunitas berfungsi. Tentukan orang, tempat aku bicara sehingga orang ini bisa menolong aku keluar. Tuhan akan kasih saudara. Pasti. Secara tidak sengaja tiba-tiba saudara ketemu siapa. Lalu saudara bercerita akhirnya kena sharing, didoakan, di follow up. Terus begitu akhirnya saudara lepas dari dosa itu. Itu fungsi komunitas. Jadi kekudusan itu tanggung jawab bersama, bukan sekedar urusan pribadi. Last one, slide kelima, slide terakhir, silahkan dibuka. Oke, wah itu gambarnya kepotong ya saudara. Itu di cermin ada gambar pribadi Kristus. Lalu di depannya itu ada seorang laki-laki. Jadi dia berhadapan dengan cermin ilustrasinya. Lalu di situ Kristus. Ayat terakhir. Saya akan bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih. Karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Nah, kita sudah punya janji. Jadi di sini itu perikopnya jangan ada lagi noda kekafiran. Jangan kafir. Jangan bercela, jangan cemar. Jangan ambil bagian dalam hal yang mendukakan hati Tuhan. Kekudusan itu lebih kuat kalau kita jalani bersama. Sendiri kita bisa goyah tetapi bersama kita bisa bertumbuh. Bangun komunitas yang membawa terang bukan cuma kelihatan saleh, soleh. Tapi penuh kasih, jujur dan saling membangun. Jangan kelihatan soleh. Ya saudara. Jangan hanya berpakaian putih luarnya gini. Tapi hatinya hitam dan gelap. Pribadi Kristus
Saat saudara bercermin, saudara melihat pribadi Kristus. Saat saudara di dalam komunitas saudara berdiri di hadapan saudara. Lalu dia bilang, aku melihat Kristus dalam hidupmu. Satu dari berbagai macam karakter dalam hidup saudara, arahkan untuk serupa kepada Kristus. Karena katanya tadi kudusnya seluruh, enggak satu tok. Enggak cuman mulutnya yang kudus. Pikirannya, hatinya, perbuatannya semua harus benar. Jangan hanya perkataan kita tulis di status. Tapi sebenarnya di luar status itu saudara kacau. Karena hati itu muncul dari tindakan. Hati keluar dari perkataan. Gak bisa pura-pura saudara. Saya masih berjuang keras untuk saya control my words, my intonation. Karena intonasi itu bisa jadi salah paham. Jadi saudara jangan anggap saudara berjuang sendiri. Masing-masing dalam perjuangannya untuk stay holy, untuk kudus. Saya bilang sama bapak suami, wah udah banyak ini persennya berkurang. Dulu persen saya tercemarnya lebih besar. Kalau orang panggil jam berapa gitu ngumpul, tidak ada kata tidak. Pergi saya, mau di ujung mana saya datengin saudara. Hanya untuk kongko, hangout. Tidak ada hal positif yang kami kerjakan. Tapi sekarang saya bisa menolak. Bahkan itu tadi, komentar-komentar orang-orang itu ada yang positif, ada yang negatif. Tapi semua pada dasarnya ada perubahan. Itu yang kita cari, ada perubahan. Jangan sampai dari umur 25 tahun ke 35 tahun perubahannya yang banyak negatif. Yang positifnya malah gak ada perkembangan. Dari 35 sampai 45 negatifnya tidaknya berkurang malah semakin jadi. Bukannya sadar baik tapi sasar daras. Nah, orang Dayak ngerti sasar daras. Tambah banget. Nah, itu kalau lelucon orang Dayak, wah sadar kamu sekarang ya? Iya, sasar daras, tambah banget gitu ya. Ya sama seperti itu. Saya introspeksi diri saya, ini sudah masuk tahun ke 55, 54 mau masuk 55. Itu sudah lebih dari batas tengah-tengah umur saya saudara. Karena zaman sekarang jarang sekali orang bisa hidup 100 tahun, benar? Kalau 100 tahun 50 baru separuh hidup saya berarti. Masih banyak 50 tahun ke depan. Tapi sekarang 45 tahun aja sudah selesai umurnya. Berarti saya ini nggak sampai berapa persennya lagi menurut saya. Bisa lebih pendek, bisa lebih panjang dari perkiraan saya. Saya suka mengira-ngira saudara sama Tuhan. Tuhan, saya suka dialog sama Tuhan. Kalau ada sakit sedikit yang kayaknya beda, saya nggak pernah ya rasa sakit kayak gini, nggak enak badan kayak gini. Ini udah deket ya Tuhan. Kasih saya tanda dong Tuhan, biar saya tahu gitu. Kadang saya nanya, kapan sih waktunya Tuhan? Bulan apa? Kira-kira tuh nah Tuhan bulan apa gitu. Tahun berapa gitu, supaya saya lebih prepare gitu. Takut ya kalau dicabutnya itu ternyata kekudusannya itu belum seperti standarnya Tuhan gitu. Takut saudara, bener. Jadi saya suka gitu Tuhan. Tuhan sebentar ya Tuhan, ini lagi nggak bener nih lagi. Minta ampun langsung, minta ampun. Tuhan tolong saya. Jangan minta ampun terus supaya saya tidak cemar lagi, saya nggak mau lagi ya keluar rumah. Supaya saya nggak melakukan dosa, nggak bisa kata Tuhan. Kamu harus keluar. Harus di sana kamu bertahan. Bisa nggak?
Nah setiap mau melangkah pasti saya bilang dalam nama Tuhan Yesus hidup saya bergerak benar. Mempengaruhi orang dengan cara yang benar. Perjuangan saya berat. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya udah tolak ini. Saya gak mau merekayasa. Tapi saya bilang Tuhan saya minta roh hikmat daripada Tuhan. Saya mau ngerjakan ini supaya museum saya bagus. Bukan supaya uang buat saya banyak. Paham saudara? Saya sudah melakukan ini, saya pengen lebih bagus. Gak bisa ibu peraturannya begini, itu mentok di peraturan saudara. Saya pengen ini begini, gak bisa ibu, itu bukan itu penggunaannya. Ibu hanya boleh merawat. Oh, saudara punya tempat yang membuat saudara antara kaki di sebelah holy, kaki di sebelah cemar. Harus cepat angkat kaki ya saudara. Nyemplung di tempat yang tetap kudus bersama Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri.